Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman pada kesempatan hari yang baik hari ini ya. Kita kembali lagi dalam melanjutkan cerita sejarah. Kita berawal dari berdirinya Kerajaan Majapahit ya. Jadi kita melanjutkan untuk part yang ketiga teman-teman. Oke, ini cerita masih kita kutip dari Wikipedia. Jadi kita sekedar baca ya, bahasanya begitu. Tidak untuk diyakini, tapi mungkin sedikit menengok lewat cerita-cerita yang sudah terangkat secara tertulis, kita akan mengerti setidaknya mungkin untuk memupuk rasa cinta tanah air kita ya kepada Nusantara kita begitu. Nah, kemarin kita sampai pada cerita sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Seperti kedatangan pendeta Italia begitu, Odorico. Nah, begitu di Jawa pada tahun 1328, Odorico da Pordaneno, kalau nggak salah ini bacanya, lidah Jawa ini susah nih. Nah, waktu itu setelah kematian Wijaya, Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309, digantikan putranya dengan nama Jayanegara atau Kalagemet. Lalu yang meninggal oleh tabibnya, kalau nggak salah diracun ini sama Tanca. Nah, ibu tiri dari Jayanegara yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya, akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Nah, begitu teman. Rajapatni mempunyai anak nih, lalu menunjuk anak perempuannya yang bernama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Oke teman, kalau sudah sampai ke tahap ini, Raja Putri Tribhuwana Wijaya Tunggadewi itu putri ya. Jadi ini era yang luar biasa menurut saya teman. Karena disinilah awal kejayaan. Kalau menurut saya teman, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi ratu Majapahit pada tahun 1336. Nah, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih. Rencana untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Jadi raja-raja kecil itu supaya tunduk kepada maharaja, kepada Majapahit, maksudnya satu kepemimpinan tunggal, disebut kemaharajaan begitu. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar, nah kan, betul. Dan terkenal ke Kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ibunya itu Rajapatni yang tadi ya. Ia diteruskan oleh putranya. Maksudnya di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun jadi pas Rajapatni, Ibu Suri itu meninggal, Tribhuwana mengundurkan diri. Nah, waktu itu Tribhuwana mempunyai putra yang namanya Hayam Wuruk. Nah, lalu Tribhuwana ini ia diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk tuh kan. Jadi Hayam Wuruk adalah putra dari Tribhuwana Wijaya Tunggadewi gitu. Nah, era kejayaan di mana Gajah Mada sebagai Mahapatih diangkat oleh ibunya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi maksudnya, hingga era ke Hayam Wuruk putranya. Oke, gitu teman. Sekarang kita masuk ke kejayaan Majapahit. Oke, ini tulisannya kejayaan Majapahit. Oke. Perkembangan kemaharajaan Majapahit bermula di Trowulan Majapahit, Jawa Timur pada abad ke-13. Kemudian pengembangan pengaruhnya atas Kepulauan Nusantara hingga surut dan runtuh pada awal abad ke-16. Hayam Wuruk juga disebut Raja Sanegara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 tuh teman hingga 1389. Berapa tahun ini berarti ini? Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaan dengan bantuan Mahapatih Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada itu mencakup dari era 1313 sampai 1364. Berarti Gajah Mada mengabdikan diri di Majapahit itu lama, dari era sebelum Hayam Wuruk
bahkan ribuan yang mungkin beliau sudah ada. Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Menurut Kakawin Nagara Kertagama, pupuk berapa nih? Oke, ya, ini surat Sarasilah mungkin. Daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tomasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan Kemaharajaan Majapahit. Begitu teman. Namun batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma, bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Wah, luas juga nih. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting cita resmi Pitaloka. Ini dari Jawa Barat kayaknya nih. Ya, Kerajaan Sunda sebagai permaisurinya, betul. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan pada tahun 1357. Rombongan Raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa Kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Nah, kalau sudah di sini nih kritis juga ya, mungkin ada sempat bagaimana begitu. Terelakkan meski dengan gagah berani memberikan perlawanan keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat gugur. Nah, tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa dengan hati remuk redam melakukan bela pati. Wah, sedih saya, untuk membela kehormatan negaranya. Kisah Pasundan Bubat mungkin ada tertulis di Pasundan Bubat, menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman kemudian di Bali, dan juga naskah cerita Parahyangan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita lanjut mungkin untuk part-part berikutnya. Salam santun, salam budaya, salam sejahtera, salam sehat dimanapun Anda berada. Oke, semoga tetap sehat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.